Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas PPRE ya, pembangunan perumahan presisi. Kita lihat nih ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Nah, untuk PPRE selalu kita cek. Yang pertama itu adalah reward bagian dividennya ya. Dan untuk PPRE ini terakhir bagi dividen tuh tahun buku 2021 ya, di tahun 2022. Nah, ini 3 tahun ke belakang kemana nih nggak bagi dividen ya, karena buat saya yang terpenting sih 3 tahun ke belakang ya, karena kalau 3 tahun ke belakang bagi dividen artinya dia stabil. Nah, kalau dia 3 tahun ke belakang nggak bagi dividen, buat saya sih nggak menarik ya, jadi saya langsung close aja laporan keuangannya gitu ya, nggak perlu cari-cari lagi bagusnya di mana gitu. Cuman nggak apa-apa, ini karena summary quest ya, jadi kita buat belajar juga. Nah, buat saya pentingnya kenapa harus lihat pembayaran dividen, karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya ya, punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas aja, atau mungkin ada masalah dengan bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya pejabat atau owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya gitu. Jadi penting sekali untuk melihat perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Oke, kita langsung ke laporan keuangannya. Ini satuannya rupiah ya. Selalu kita cek yang pertama itu adalah kas tarakas ya, yang ini nilainya. Kenapa kita harus lihat kas tarakas ya? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Dan untuk kas tarakasnya si PPRE ini yang sekarang memang dia melemah ya, turun sebesar 120 miliar. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, langsung pilih ke saldo laba. Nah, yang ini nilainya ya. Kenapa kita harus lihat saldo laba ya? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si PPRE dari dulu pertama kali berdiri ya sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 825 miliar. Ya, jadi sebenarnya ini perusahaan yang baik secara saldo laba karena saldo labanya positif. Kalau positif dia bisa bagi dividen gitu ya, tentunya kalau misalnya kasnya mencukupi gitu. Nah, kalau perusahaan yang nggak bagi dividen ya saldo labanya bisa negatif gitu ya, dan termasuk kategori perusahaan bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat, saya tidak akan tertarik untuk membeli sahamnya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya kita pindahkan dulu. Nah, ini dulu. Oke. Oke, ya, dan ini kita lihat ya. Untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini 0,29. Artinya si PPR ini dia ya baru menghasilkan total profitnya itu sebesar 0,29 kali modalnya. Jadi asumsinya gampangnya gini analoginya, punya modal bisnis 1 miliar, itu baru profitnya 290 juta. Ya, ini belum balik modal karena kalau balik modal nilainya 1 gitu ya. Karena apa? Gitu ya. Ini kan yang di luar dividen ya. Kalau misalnya dividen dibagikan gitu yang telah dibagikan dimasukkan kembali, saya rasa nilainya belum nyampe 1, mungkin hanya mentok di 0,7 atau 0,8 kayaknya ya, tapi coba aja nanti dihitung aja sendiri gitu ya, apakah nilainya seharusnya berapa. Cuman ya kalau seperti ini ya berarti saya asumsikan perusahaan masih bertumbuh ya. Dan secara PBV saya rasa memang cukup murah ya, di 0,9 dengan potensi profit 10% aja ya kalau mencapai ke PBV sama dengan 1 ke nilai bukunya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian profitabilitasnya. Ya, kita lihat dari pendapatannya dulu yang ini nilainya. Kita harus lihat pendapatan ya, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Untuk melihat ya tadi pertumbuhan. Jadi kalau perusahaan yang bagus ya perusahaannya akan cenderung naik, pendapatannya cenderung bertumbuh. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan dia dibutuhkan oleh pasar, ya dibutuhkan oleh market, diminati oleh customernya. Dan untuk kinerja pendapatannya si PPRE ini ya dia naik 1% ya, tipis sekali, naik sebesar 52 miliar. Selanjutnya nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya ya. Ini harus kita lihat gitu, karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin ya. Jadi misalnya ini gross profit margin 20% ya. Artinya kalau teman-teman menjual jasa gitu ya,
Jasa ini kan apa namanya konstruksi jasa konstruksi bangunan seharga misalnya 100.000 gitu, itu ambil laba kotornya 20%. Ya, 80%-nya sisanya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ya, nah kalau saya memang ya dianjurkan mencari perusahaan dengan laba bruto setinggi mungkin ya, gross profit setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena apa namanya semakin besar laba bruto, nanti semakin besar laba bersih. Ya, laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Nanti keluar laba bersihnya, ya, yang ini nilainya. Nah, laba bersih ini dia inti dari laporan laba rugi, ya. Jadi perusahaannya untung atau enggak, gitu. Dan ini kita sebentar ya. Ini cukup menarik ya, saya bahas sedikit tentang kepentingan non pengendali. Ini KNP-nya ini kan terlihat cukup besar. Ya, gitu. Jadi ini KNP-nya 28%. Nah, untuk yang di labanya yang di periode sebelumnya ya, ini kan laba konsolidasi 100 miliar. Tapi pemilik entitas induk cuma 7 miliar dapatnya. Artinya apa? Artinya banyak unit usaha yang memang dikendalikan oleh PPRE tapi apa namanya KNP-nya besar gitu ya untuk perusahaan tersebut gitu yang anak perusahaannya dia menghasilkan profit yang besar gitu. Jadi ini anak usahanya ini tampak menarik gitu ya, dia besar sekali, lebih besar daripada si pemilik entitas induknya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ya sedikit sekilas saja kalau memang mau ya bahas KNP, saya pernah sempat bahas ya sekilas, ada di BNI ya, Maybank, coba cari aja ya di videonya gitu. Saya udah cukup saya rasa cukup jelas lah di situ. Oke ya, lalu secara gitu ya, ini memang cukup premium ya di 16,9 gitu ya. Yang murahnya memang bisa di bawah 15 ya, standarnya sih seperti itu secara rata-rata. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan arus kas ya. Ini sering dilupakan oleh berita dan analis. Penting ya karena dia berbeda dengan laba rugi. Karena kalau laba rugi dia sifatnya akrual. Ya, jadi kalau akrual tuh kayak pendapat nih, kayak cuman dicatat di atas kertas aja lah gitu ya. Tapi kalau penerimaan kas, dia benar-benar menghitung jumlah uang yang customer bayar gitu ya kepada perusahaan ya, hasil dari penjualan barang atau jasanya. Dan ini kita lihat ya, memang kalau untuk perusahaan konstruksi ya kadang memang dia untuk rasio penerimaan kasnya kadang dia suka tiba-tiba naik sendiri gitu ya. Artinya si customer dia melakukan pelunasan gitu. Nah, ini kita lihatin rasio 136%, ini bagus ya. Kalau bisa memang ya di atas 100% ya, untuk konstruksi ya kalau bisa 100% lah mendekatinya seperti itu. Kenapa gitu ya? Karena tadi uang kas yang diterima itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi si PPRE dia bilang pendapatan 2,7 triliun, uang yang terima 3,7 triliun ya. Nah, sekarang uang kasnya digunakan untuk bayar supplier, subkontraktor, direksi, dan seterusnya ya untuk operasional. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya gitu ya. Ini nilainya positif ya, dia bagus gitu. Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai gitu. Jadi uangnya nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja ya, masih ada sisanya. Ini baik gitu. Nah, selanjutnya kita lihat untuk aktivitas investasinya ya. Untuk aktivitas investasi itu berkaitan dengan ekspansi usaha ya. Ini nilainya positif ya. Kalau saya biasanya memang lebih cenderung suka perusahaan yang dia nilai negatif. Artinya perusahaan ya dia berekspansi ya, semakin lama semakin besar, atau dia memelihara aset tetapnya. Nah, tapi kalau misalnya dia di sini gitu ya, ini kan nilai positif ya. Kalau pos yang terbesar kita lihat ini kan penerimaan penjualan aset tetap ya. Entah apa yang dijual gitu, entah gedung atau alat produktifnya saya nggak tahu. Cuman sebagai saya katakanlah praktisi yang udah biasa memang berinvestasi saham dengan hanya modal baca laporan keuangan aja dari 2016 sampai sekarang. Ini saya asumsikan gitu ya, ya dia menjual aset gitu ya, untuk apa? Gitu ya, untuk membiayai pos-pos keuangan lainnya gitu ya. Salah satunya mungkin dari sini ya, karena dia nilainya negatif ya, aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank. Karena ini kan dia CFO-nya memang betul positif ya, tapi kalau sekilas kita lihat di pendanaan gitu ya, ini ada pelunasan. Tuh ada pelunasan yang nilainya cukup besar. Jadi mungkin kasnya kan nggak cukup. Jadi dia lakukan aja penjualan aset untuk bantu melunasi pinjamannya. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke bagian ini ya, aktivitas pendanaan gitu ya. Untuk aktivitas pinjaman ke bank tadi memang udah dibahas sedikit ya, ini nilainya negatif. Kalau nilai negatif dia bagus, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen. Ya, atau bayar dividen gitu. Nah, memang ini menarik ya, mungkin kalau teman-teman yang masih pemula gitu ya, mungkin bingung. Pak Edwin, ini kan ada pembayaran dividen, tapi kok di di si ini data yang dividen payment history-nya kok nggak ada. Nah, ini pembayaran dividen ini untuk bayar KNP ya, untuk kepentingan non pengendali gitu. Jadi bukan kepada kita pemilik sahamnya ya, pemegang sahamnya. Dan ini nilainya negatif gitu ya, dia bagus gitu. Kalau dia positif dia ambil pinjaman tuh lebih besar ya. Kalau nilainya negatif dia pelunasan. Yang bagus ya pelunasan gitu, karena kalau dia melunasi pinjaman artinya kan beban bunganya nanti semakin ringan
gitu. Nah, ini pembayar bunganya dia semakin tinggi gitu ya, berarti ada kemungkinan utangnya bertambah yang nanti kita cek di likuiditas dan juga di solvabilitasnya ya. Nah, jadi memang ini ada polanya bagus, memang plus min dan ada penurunan kas tara kas ya gitu. Cuman memang ini perusahaan lagi fokusnya di pelunasan pinjaman. Jadi ini nggak ada uang sisa untuk pemegang sahamnya. Jadi dengan kondisi seperti ini ya perusahaan nggak akan mau bagi dividen gitu ya. Gitu kan nggak ada uang sisa ya, fokusnya tadi ke pelunasan gitu, dan tadi dia harus keluar uang dari dompetnya untuk bantu melakukan pelunasan pinjaman ya. Oke, selanjutnya untuk aset lancar ya, kita balik lagi ke atas untuk lihat rasio lancarnya. Ya ini memang ya angkanya kecil-kecil gitu ya. Jadi pasti teman-teman nontonnya di Full HD ya 1080 supaya kelihatan jelas. Oke ya, aset lancar kita pindahkan yang ini nilainya. Tunggu sebentar, kepencet saya tadi. Lupa belum di ini ya, sebentar tunggu. Oke, nah, 5888. Nah, oke. Oke ya, ini kita lihat ya. Tinggal yang si ininya ya, liabilitas jangka pendeknya. Oke, ya ini 402 harusnya. Oke, ya. Ini kita lihat ya untuk rasio lancar memang ini bagus ya, dia tampak kuatnya di 1,74 ya, minimal di 1,5 lah kalau bisa. Tapi untuk rasio kas ini mepet sekali ya, dia di 0,04 gitu. Tapi sekarang kita cek dulu untuk rasio yang buat saya ya yang lebih spesifik lah untuk short term debt-nya ya. Untuk utang bank jangka pendek di sini ada yang ini ya, utang bank jangka pendek. Asumsikan aja yang ini dua nilai ini sama utang bank jangka panjang. Ya di sini, dan ini nggak ada obligasi ya, obligasinya berarti udah lunas. Berarti kita ambil 4 angka ini aja ya. Kita tambahin ini. Oke, pindahin dulu sebentar ya. Ini mungkin sambil intermezzo sedikit ya. Pak Edwin kenapa ya? Kok nggak dipindahkan aja datanya sebelum mulai recording gitu. Nah, buat saya gitu ya, saya lebih suka melakukan pembahasan ini live gitu seperti ini. Kenapa? Karena buat saya biar kaget juga gitu ya. Kadang ada beberapa request saham gitu, dia sebenarnya menarik gitu yang bisa dipelajari gitu. Karena memang kalau bicara untuk sendiri gitu ya perusahaan-perusahaan yang ini nggak akan masuk radar saya gitu. Saya memang udah ada kriterianya gitu. Nah, cuman nggak apa-apa karena ini kan kita jadi sama-sama belajar ya. Oke, lalu untuk ini ya, rasio kas terhadap utang bank jangka pendek ya, short term debt-nya ini melemah ya di 0,19 gitu. Jadi memang agak beresiko. Cuman kembali lagi memang untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya memang dia kadang bergantung dengan pinjaman ya. Jadi kadang takutnya sewaktu-waktu dia utang membengkak sekali seperti Adi Karya ya kalau nggak salah waktu pernah dibahas. Jadi agak memang cukup beresiko ya. Jadi kalau memang teman-teman ya udah harus hitung dulu ya, paham betul cara kerja bisnisnya supaya jadi bisa holding periodnya bisa lebih tenang. Ya, ini kan 0,19 ya. Jadi dia bilang uang di dompet itu 147 miliar, tapi utang depan mata yang harus lunas itu 756 miliar gitu ya. Nah, jadi kan ini kan tampaknya lemah ya gitu. Jadi kalau misalnya CFO-nya dia kurang mencukupi, takut nanti malah gali lubang tutup lubang gitu. Memang itu resiko perusahaan konstruksi ya. Jadi untuk jangka pendek ya ini rasio lancar memang bagus, tapi tampak beresiko buat saya. Beresikonya mungkin menengah. Selanjutnya untuk liabilitasnya, untuk jangka panjangnya, solvensinya kita pindahin dulu ya untuk dapetin debt to equity rasionya. Nah, ini kita lihat ya. Untuk debt to equity ratio-nya sebenarnya ini masih bagus ya. Dia mepet di 1,16 gitu. Kadang biasanya yang konstruksi kadang hampir 2, biasanya 2 lebih sedikit gitu ya, di bawah 3 lah gitu. Cuman ini saya rasa masih lumayan lah untuk sebuah perusahaan konstruksi di 1,16. Tapi kita cek ya untuk detail di long term debt-nya. Long term debt-nya berarti di sini ada utangnya, utang obligasi gitu ya. Ini kan tadi nggak masuk ke sini ya. Utang bank jangka panjang ini nggak ada. Ya, jadi cuma ada utang obligasi. Ya, coba sebentar dicek lagi utang bank jangka panjang, nggak ada utang sewa pembiayaan, bagian jatuh tempo. Ya benar, berarti cuma utang obligasinya aja ya. Kita hitung cuma ininya aja.
Oke ya, dan ini kita lihat ya, memang secara long term debt to equity-nya ya ini memang rendah ya di 0,03 gitu. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan gitu ya, memang ini secara total debt-nya dia naik ya dari 835 miliar sekarang jadi 857 miliar. Cuman yang perlu diantisipasi itu adalah ini short term debt-nya gitu ya, takutnya ada resiko gagal bayar gitu. Jadi ya setelah kita pindahkan ya data-data keuangannya si PPRE, ya buat saya perusahaan ini nggak menarik ya PPRE karena ya tadi buat pembagian dividen ini nggak ada 3 tahun ke belakang gitu ya. Jadi ya buat saya nggak menarik. Memang saldo labanya positif ya, dia di 0,29 kali ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya. PBV-nya sedikit cukup murah ya di 0,9 dengan potensi profit 10% kalau mencapai ke book value-nya di 257 ya. PR agak premium sedikit ya di 16 kali, dan pola arus kas memang dia fokusnya memang dia sedang di pelunasan pinjaman ya. Jadi jangan berharap perusahaan PPRE bagi dividen karena ya nggak ada uang sisa ya, masih lari uangnya untuk pelunasan pinjaman. Lalu untuk likuiditas sekilas ya ini memang beresiko ya. Ini memang karena ya ini rasio kas terhadap utang bank jangka pendek ini 0,19 ya, utang depan mata. Cuman kembali lagi ya, teman-teman harus cek lagi ya untuk kinerjanya di kuartal-kuartal berikutnya kalau memang teman-teman punya si PPRE. Oke teman-teman, itu aja mungkin pendapat saya untuk PPRE gitu ya, dan coba kasih pendapatnya di kolom komentar gitu, apakah si PPRE ini menarik atau enggak. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun kedepannya gimana ya, silahkan teman-teman ya lakukan analisis lebih lanjut ya, proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya 2025 Q3 gitu. Jadi saya nggak bahas harga sahamnya ya, besok naik atau turun saya nggak tahu ya, silahkan aja itu. Kalau untuk masalah valuasi ya teman-teman yang menghitung sendiri. Untuk harga berjalan ya real time-nya silahkan aja market yang menentukan ya. Terserah market aja itu. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak ya. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.